terkhusus adalah nikmat sehat, nikmat umur panjang, sehingga kita dapat berjumpa Ramadan pada tahun ini, dan belum tentu kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu Ramadan di tahun yang akan datang. Hadirin, setidaknya ada 4 model manusia ketika bertemu bulan Ramadan. Yang pertama, alladzi la ya'rifullaha illa fi Ramadan. Seorang yang tidak pernah mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Orang yang mungkin sebelum bulan Ramadan tidak pernah menjalankan sholat, tidak pernah tadarus Al-Quran, akan tetapi bulan Ramadan datang, dia mulai mengerjakan sholat, berpuasa, bertadarus Al-Quran, dan amalan-amalan yang lain. Akan tetapi ketika Ramadan telah selesai, ia kembali ke setelan awal, meninggalkan sholat, meninggalkan tadarus Al-Quran. Kemudian model yang kedua, alladzi la ya'rifullaha la fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan. Orang yang tidak pernah mengenal Allah baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Orang yang sebelumnya tidak pernah menjalankan sholat, bertadarus Al-Quran, dan amalan ibadah yang lain, bahkan ketika diberikan kesempatan Allah bertemu bulan Ramadan, tidak mampu memotivasi dirinya untuk memperbaiki dirinya. Dan inilah yang disebut sebagai asyaqqun nas, orang yang paling tercela. Kemudian yang ketiga, yaitu orang yang sebelumnya tidak pernah mengenal Allah, ketika bulan Ramadan datang, ia mampu mendekatkan diri kepada Allah untuk sholat, tadarus Al-Quran, berpuasa, bersedekah, dan amalan-amalan yang lainnya. Sampai Ramadan usai pun ia tetap menjaga konsistensi amalan kebaikannya itu. Kemudian golongan yang keempat, yaitu orang yang baik di luar bulan Ramadan dan bertemu bulan Ramadan mampu menjaga konsistensi ibadahnya, bahkan ketika bulan Ramadan ia mampu meningkatkan amalannya di bulan Ramadan tersebut. Kedua, salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah menuntun kita, membimbing kita dari jalan kegelapan menuju satu titik terang, yakni cahaya Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam sebuah hadis dikisahkan bahwa suatu ketika Uqbah bin Amir radhiyallahu an itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, man najah?" Ya Rasul, apa keselamatan itu? Ketika Rasulullah ditanya oleh Uqbah bin Amir tentang keselamatan, beliau tidak menjawab dengan memberikan pengertian, penjelasan tentang keselamatan itu. Akan tetapi Rasulullah justru memberikan 3 pesan tentang amalan yang bisa menyelamatkan manusia, baik itu di dunia maupun di akhirat. Yang pertama yaitu amsik alaika lisanak, yang kedua waliyasaka baituk, dan yang ketiga wabki ala khati'atik. Yang pertama, amsik alaika lisanak, jagalah lisanmu, kendalikan lisanmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di antara anggota tubuh yang kita miliki yang sering sekali
disinggung oleh Allah baik di dalam Al-Quran maupun disinggung oleh Rasulullah di dalam hadisnya, yaitu lisan kita. Lisan yang kita miliki dapat mengantarkan diri kita untuk diangkat derajatnya dan menjadi wasilah kita untuk masuk ke surga Allah. Namun sebaliknya, dengan lisan kita bisa terjerumus, direndahkan derajat kita, dan bisa menyebabkan kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tanpa berpikir dahulu, ia mengucapkan kata-kata kotor, mengucapkan kalimat dusta, berbohong, mencaci maki, dan yang lainnya, sehingga ia tidak sadar bahwa setiap kalimat, setiap kata yang keluar dari lisannya itu akan dicatat oleh malaikat yang selalu mengawasinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Qaf ayat 18, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kalimat, satu ucapan pun yang keluar dari lisan seorang manusia kecuali ada di sisinya itu malaikat yang selalu mengawasinya. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mampu menjaga lisan kita dari menyakiti saudara kita, mencelah orang lain, berdusta, dan yang lainnya. Khususnya di bulan Ramadan ini, supaya puasa yang kita jalankan itu tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tentunya kita harus menjauhi ucapan-ucapan yang dapat merusak amalan ibadah puasa kita. Kemudian yang kedua, Rasul berpesan kepada Uqbah, wal yasa'ka baituk, jadikanlah rumahmu itu rumah yang luas. Tentu yang dimaksud Rasulullah rumah yang luas itu tidak hanya luas secara fisiknya, halamannya luas, kemudian ketika malam cahaya terpancar dari dalam rumahnya, tidak hanya yang berupa fisik. Hal yang demikian diperbolehkan selama tidak berlebih-lebihan. Akan tetapi rumah yang luas yang dimaksud dengan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang tinggal di dalam rumah tersebut mampu memotivasi dirinya untuk menjadikan rumah itu rumah yang luas. Ia mampu membangun hubungan spiritualitasnya dan juga sosialnya dengan keluarganya. Ia bisa memperbanyak amalan-amalan sunnah di dalam rumahnya, memperbanyak tadarus di dalam rumahnya, sehingga rumah tersebut bisa menciptakan menjadi rumah yang luas bagi penghuninya. Mungkin jika ada orang yang merasa di dalam rumah itu sumpek, tidak tenang, karena mungkin rumahnya itu tidak mampu memotivasi dirinya untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, baik beribadah sunnah di dalamnya maupun memperbanyak tadarus Al-Quran. Oleh karena itu, di sisa bulan Ramadan ini, marilah kita memperbanyak amalan kita, meningkatkan amalan kita. Bahkan pahala yang paling mudah untuk kita dapatkan adalah membaca Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah bersabda bahwasanya setiap huruf dari Al-Quran itu dihitung sebagai 10 kebaikan. Bahkan di bulan Ramadan, pahala itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang terakhir, pesan Rasulullah kepada Uqbah bin Amir, yaitu wabki ala khati'atik, tangisilah dosa-dosamu. Setiap di antara kita tentu tidak ada yang merasa dirinya paling suci. Di antara kita pasti memiliki kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak keturunan Adam itu memiliki kesalahan.
memiliki sebuah dosa, dan sebaik-baiknya orang yang berdosa itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa menangis ketika kita ditinggal wafat oleh orang tua kita. Kita bisa menangis ketika kita ditinggal wafat oleh orang-orang yang kita cintai. Kita bisa menangis ketika kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, mampukah diri kita itu menangisi dosa-dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mungkin itu 3 pesan yang diberikan Rasulullah kepada Uqbah bin Amir radhiyallahu an, yang insya Allah bisa mengantarkan kita untuk selamat, baik itu di dunia maupun di akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.